Nah, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kalau kita lihat tadi di Sukabumi ini berbeda ya sama apa yang diidekan oleh KDM ya kan, bahwa nantinya akan dibawa ke militer. Tapi kalau Anda melihatnya, yang mana yang sebenarnya akan membentuk karakter dari siswa tersebut dengan dua hal berbeda ini? Ya, saya pikir KDM bisa saja untuk belajar ya kepada Polresta Sukabumi ini gitu. Ini lebih kental dengan sentuhan pedagogisnya sebenarnya, bahwa anak-anak itu diberikan pengalaman untuk berkarya gitu ya, berinovasi gitu, sehingga waktu mereka bertawuran, berantem ya kan, itu bisa tidak terjadi gitu. Nah, yang kedua yang penting ini bisa diperpanjang. Kalau tadi kan hanya berapa? 6 hari ya kalau tidak salah. Iya. Nah, pola seperti ini saya pikir bisa dibuat lebih lama gitu dengan bantuan anggaran juga gitu ya. Sehingga anak tetap belajar, anak tetap mendapatkan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler. Dia tidak terputus dari proses pembelajaran di kelas gitu, tidak terputus dari kurikulum, karena dia juga harus lulus kan gitu. Tapi kalau 6 bulan setahun itu di barak militer, terputus dari kegiatan intra, ekstra, sama kokurikuler, sehingga tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu sendiri tidak tercapai gitu kan ya. Yang berikutnya adalah kalau terputus dari sekolah dan guru gitu, betul-betul dididik oleh tentara gitu ya. Saya pikir pendekatan secara pedagogisnya akan berbeda. Misalnya di tentara itu kan ada budaya hierarki yang ketat, sistem komando, memberikan hukuman dengan fisik gitu ya. Kalau dalam konteks pedagogi anak ya kan yang kita pelajari, misalnya dari bapak-bapak pendidikan kita ya kan. Dari M. Syafi'i, dari Ki Hajar Dewantara, dari Ki Haji Ahmad Dahlan, dari Romo Mangun misalnya, itu tidak bisa kita melakukan dengan kekerasan, memberikan hukuman jungkir balik, ya kan, loncat dan seterusnya gitu. Makanya Ki Hajar mengenalkan dengan konsep taman siswa itu karena apa? Olah hati tadi, olah rasa tadi, gitu. Tidak hanya olahraga, tapi juga yang tadi. Nah, itu saya rasa yang bisa dikembangkan sebenarnya. Nah, yang paling pokok juga adalah berikan juga kepercayaan kepada guru, kepada sekolah, ya kan? Saya sih melihat begini, kalau dari keterangan KDM yang terbaru tadi dari tayangan TV One gitu ya, bukan berarti anak ini 6 bulan betul-betul dididik di barak. Setahu saya tidak seperti itu ya, tetapi ada kerjasama rasanya gitu ya antara Kodam, apakah itu kantor polisi dengan anak-anak tadi, ya kan, yang sifatnya dengan sekolah, mau saya dengan sekolah, sehingga ada kolaborasi bersama. Kalau modelnya seperti itu sih tidak terlalu agar bermasalah. Tujuannya tersampaikan begitu. Betul, bahkan keterlibatan tentara atau polisi dalam proses pelatihan kesiswaan itu sudah puluhan tahun ada. Misalnya dalam konsep LK atau LDKS ya, waktu bela SMA. Negara mungkin ya, saya pernah juga dalam bela rangka negara. pendidikan pendahuluan bela negara gitu. Jadi misalnya sekolah X gitu ya mengirim anak OSIS, MPK ya nggak, ke misalnya Kostrad, ke Kopassus, ke Marinir, itu memang sudah sering terjadi. Nah, sifatnya itu pelatihan. Kalau modelnya seperti itu, saya pikir tetap ada intervensi dari guru, ya kan, intervensi dari dari keluarga, dari sistem pendidikan itu sendiri. Tapi kalau terputus, bayangkan dia justru akan tertinggal. Ya kan, pembelajarannya, sekolahnya gitu. Ya, lumayan panjang. Makanya kami gitu ya mengusulkan ini harusnya kolaborasi dengan Kemdikdasmen, karena Kemdikdasmen misalnya punya program juga untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Ya kan, misalnya sekarang Pak Abdul Mukti punya program yaitu pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan, misalnya bangun pagi, gemar berolahraga, hal-hal yang sifatnya elementer tapi sangat fundamental yang mungkin kita sudah lupain. Gemar belajar, gemar membaca, kemudian makan bergizi, kemudian gemar bermasyarakat, kemudian gemar beribadah, kemudian tidur cepat. Nah, anak-anak kan sekarang asik bertiktokan, bermedia sosial gitu. Di satu sisi, kita guru, orang tua tidak pengen anaknya itu terjerumus nakal, terjerumus ke narkoba, kekerasan, pornografi. Di sisi lain, HP dibebaskan begitu saja. Nah, tapi Pak, ini saran dari Kang Deddy Mulyadi ini apakah nantinya justru malah sebaliknya jadi menstigma masyarakat kalau anak ini nih ternyata dia anak nakal gitu karena dia diberikan
pelatihan yang tadi Pak? Atau seperti apa? Malah kebalikannya atau ini menjadi hal yang bagus justru? Betul, stigma itu akan terbentuk ya ketika kita mengkhususkan, kalau konsepnya yang pertama tadi yaitu memisahkan mereka dari sekolah, dari orang tua, dari guru, mereka 6 bulan sampai setahun di barak tentara, gitu ya. Itu akan menjadi labeling. Ketika keluar bahkan stigmatisasi, ya kan? Ketika keluar dari sekolah itu mereka akan ditakutin, oh jangan-jangan nanti jadi ketua geng ya kan, karena mereka sudah dididik secara militer gitu ya, sudah nakal gitu ya. Mereka jangan-jangan ketua gengnya nanti gitu ya di circle anak yang berikutnya gitu, karena apa? Mereka merasa sudah dekat dengan tentara gitu ya. Karena kalau dikatakan wajib militer tidak juga, karena konsep wajib militer ya kan setahu saya kalau kita berbicara perbandingan dengan luar negeri itu usia 18 tahun ke atas. Betul. Yang sudah mungkin usianya sudah cukup dewasa. Kalau anak itu kan undang-undang perlindungan anak mengatakan anak itu adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Konteks cerita kita KDM ini kan untuk anak, bukan 18 tahun ke atas. Jadi tidak ada wajib militer sebenarnya gitu ya dalam konteks ini. Tapi Pak, ini kalau Anda bisa lihat ya, ini kan mau diberlakukan pada tanggal 2 Mei mendatang. Apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya nanti dilakukan langsung ke barak militer, anak-anak di bawah usia 18 tahun, apa kemudian yang menjadi harus diperhatikan oleh mungkin TNI dan sebagainya agar tidak salah begitu ya, mungkin untuk mendidik karakter dari anak-anak yang masih belum terbentuk karakternya? Oke, yang pertama kita berharap tetap melibatkan institusi pendidikan, apakah sekolah, madrasah, pesantren, ya kan guru, orang tua. Karena tadi konsep dasar pendidikan adalah tripusat tadi, rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Ya kan itu konsep dasarnya. Yang kedua adalah harus ada harmonisasi dengan Kemdikdasmen, termasuk dengan Kementerian Agama, karena anak madrasah kan anak sekolah gitu. Karena apa? Kita kan bernegara, tidak bisa tentu mengatur ini sesuai dengan selera kita. Ada aturan, ada kewenangan, otoritas gitu. Kemdikdasmen, saya harap Kang Dede, saya harap tentu berkoordinasi dengan Kemdikdasmen gitu ya. Karena berbicara kurikulum. Nah, kenapa? Kalau mulainya bulan Mei, khawatirnya kami tahun ajaran baru itu bukan bulan Mei, tapi bulan Juli. Juli sampai Desember kan begitu. Kalau di pertengahan seperti ini berarti kegiatan intrakurikuler anak terputus dong. Karena waktunya terambil oleh kegiatan pendidikan bela negara kita sebut gitu. Benar nggak? Karena ujian akhir itu bulan Juni Mbak akhir. Artinya ini tepat nggak kalau pemerintah daerah justru memberikan tadi saran yang tadi Pak? Saya sih menafsirkan dari pernyataan KDM ya, bukan ujuk-ujuk tanggal 2 Mei besok langsung dikirim ke Kodam Siliwangi gitu. Ada 1000 enggak, tetapi koordinasi, kemudian datang ke sekolah, kasih materi wawasan kebangsaan gitu ya, diajarkan baris berbaris. Saya melihat itu, sementara itu kegiatan kurikuler yang di sekolah tetap berlangsung. Sosialisasi Pak dulu Satriwan, terima kasih ya. Kita harusnya dilakukan kolaborasi, koordinasi, dan juga sosialisasi terkait dengan program ini. Betul. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama dengan kami.